Pak Anies, di zaman sekarang itu banyak sekali fenomena-fenomena yang aku temuin orang-orang berpuasa tapi secara lahiriah saja. Diibaratkan tuh seperti berpuasa tapi tidak berpuasa. Seperti mereka itu tidak mengoptimalkan perilaku mereka. Bagaimana sudut pandang Pak Anies menanggapi hal tersebut? Puasa tapi tidak puasa. Boleh juga ini istilah ini. Jadi memang Rasulullah SAW mengatakan, kam min so'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Yang tidak dia dapat dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Kalau dia melakukan puasa dengan seluruh kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pada saat puasa atau larangan-larangannya ditinggalkan pada saat puasa itu, dia mungkin memenuhi standarnya. Maksudnya kalau istilah para ulama itu kewajibannya sudah tertunaikan sebagai kewajiban. Tapi tujuan dari disyariatkannya puasa itu mungkin dia tidak dapat. Sama misalnya sholat itu tujuannya adalah untuk mencegah orang melakukan kemungkaran. Tapi kalau orang sholat dan terus melakukan kemungkaran, melakukan dosa-dosa besar khususnya, artinya dia belum mendapatkan manfaat maksimum dari sholatnya. Di sini kita belajar satu makna di dalam pandangan Islam, bahwa satu ajaran atau syariat itu kalau sudah ditunaikan sesuai dengan standarnya, maka secara hukum itu dianggap sah, selesai. Seperti orang sholat misalnya, kalau seluruh rukunnya semua dan kaifiatnya sudah terpenuhi dengan baik semuanya, sah saja sholatnya begitu. Soal dia khusyuk, nah ini kan atau dampaknya nanti terhadap perilakunya secara umum, nah ini persoalan yang lain. Nah jadi antara proses dengan tujuan ini ada perbedaan. Jadi orang kalau sudah mengikuti semua prosesnya sah saja sebagai hukum ya, tapi dia tidak mendapatkan tujuannya. Nah dengan begitu sebenarnya kita mengenal makna tentang hakikat dari setiap ibadah-ibadah di dalam Islam itu. Puasa punya tujuannya, sholat punya tujuannya, zakat juga ada tujuannya, haji juga ada tujuannya, begitu juga ibadah yang lainnya. Nah tujuan daripada ibadah puasa itu adalah membuat kita ini dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merasakan cinta karena kita secara murni meninggalkan sesuatu yang sebenarnya sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, semata-mata karena Allah memerintahkannya begitu. Yang kedua, dengan puasa ini kita merasakan penderitaan orang-orang miskin. Kita merasakan bahwa betapa banyak saudara-saudara kita yang selama ini lapar seperti kita pada bulan Ramadan ini, tapi di luar bulan Ramadan. Iya kan? Artinya kesadaran sosial kita tumbuh. Dan ada yang lebih penting lagi dari itu. Kontrol kita atas diri kita itu menguat. Kita mengontrol semua yang kita ucapkan. Mungkin yang lebih dalam dari itu, kita mengontrol semua yang kita pikirkan. Mengontrol juga perasaan yang kita rasakan. Sebab kadang-kadang pikiran kalau tidak terkontrol, dia kemana-mana kan? Mulut kalau tidak terkontrol kan dia kemana-mana. Begitu juga perasaan kita kan? Jadi pelajaran paling penting atau salah satu tujuan dari ibadah puasa itu adalah meningkatkan self-awareness orang. Kesadaran orang tentang dirinya. Atau kalau dalam kalau istilah psikologinya tapi dalam bahasa Arab ini adalah al-intibah. Jadi orang terus-menerus menyadari apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia ucapkan, dan apa yang dia lakukan. Nah, kesadaran seperti ini yang membuat orang itu terus-menerus terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dan pada waktu yang sama juga punya empati kepada apa yang dialami orang lain di sekitarnya. Nah, tujuan ini yang mungkin tidak didapatkan orang yang tadi Mbak Novi sebut tadi itu ya.
puasa tapi tidak puasa. Puasanya sih sah secara proses itu ya. Secara hukum sah puasanya. Tapi tujuan daripada syariat puasa itu dia nggak dapat. Rugi sih gitu. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW bahwa dia berpuasa tapi yang dia dapat dari puasanya cuma lapar dan haus. Lebih dari itu dia nggak dapat apa-apa.